Iya. Nah, napas itu adalah wadahnya zikir. Nah, jadi kita siapkan wadahnya. Nah, coba teman-teman ya. Langsung. Jadi kalau teman-teman misalnya stres, hanya menyadari napas itu sudah bagus. Karena hanya menyadari napas itu secara teoritis orang semakin lambat nafasnya, usianya semakin panjang. Karena orang itu usianya, ini tips ya Mas ya, tipsnya. Jadi tips nyari jodoh tadi gimana? Ini dia tips cari jodoh. Tips cari jodoh yaitu, tetapi kalau di dalam diri manusia, napas bukan hanya sekedar cara hidup, bukan sekedar ciri kehidupan. Napas adalah penghubung vital diri kita dengan, makanya napas itu Mas sebenarnya bisa menjadi obat trauma. Jadi orang itu, ini mungkin teman-teman yang punya trauma ya, yang punya trauma, punya fobia. Nah, ini tekniknya. Ini salah satu tipsnya. Tips untuk mengurangi problem-problem fobia, trauma itu dengan napas. Kalau kita melatih pernafasan, maka perkembangan spiritualitas kita akan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Baik, kawan subuh dimanapun Anda berada, kemarin kita telah melakukan praktek penguatan pondasi zikir nafas. Ya. Ya, bagi kemarin yang belum melaksanakan hingga tuntas, silahkan diulangi lagi hingga tuntas dan dilatih-latih terus-menerus. Ya. Baik, kali ini kita naik ke atasnya pondasi ya, Pak. Oh ya. Sekarang bangunannya. Kita mulai membangun ya. Ya. Dan kita hari ini akan melanjutkan di bab 1. Ya. Yaitu hakikat nafas. Silakan Abah, kita perdalam hari ini. Ya, bagi teman-teman yang belum merasa secara pemahaman untuk pendahuluan belum dalam, nanti silahkan kemarin praktek yang tutorial yang sudah saya berikan, nanti silahkan diulang-ulang. Karena dengan penghayatan pendahuluan nanti insya Allah perjalanan kita ke bab-bab berikutnya akan jauh lebih mudah Mas. Ya, pemahamannya pemahamannya akan jauh lebih mudah. Ya baik. Sekarang kita masuk bab 1 ya. Jadi bab 1 kita akan membahas hakikat napas. Bukan sekedar fisiologi napas ya. Tapi hakikatnya, hakikat itu makna terdalamnya dari napas. Langsung kita baca ya. Ya. Yang sudah pegang buku halaman 15 ya, silakan dibuka halaman 15. Di sini halaman 15. Halaman 15 ya. Napas. Kita melakukannya 20 ribuan kali setiap hari. Dan seringkali tanpa sadar. Coba Mas Jawahir kalau 24 jam yang sadar napas berapa menit? Kalau saya misalnya saya latihan napas setiap hari kan sekitar 2 jaman. Nah berarti ya saya sadar napas 2 jam ini. Yang lain waktu ngobrol, waktu nganu ya nggak sadar. Jadi sebagian besar kita itu napas nggak sadar. Napas otomatis. Nanti coba teman-teman dihitung ya napasnya ya. Nah ini latihan pertama ya. Belum masuk ke nganu Mas, belum masuk ke zikir nafasnya ya. Tapi wadahnya. Jadi wadahnya adalah napas. Wadah zikir itu napas, ingat ya, wadah zikir itu nafas. Nah, sekarang kita menyiapkan wadahnya ini. Sebelum nanti di bab 2 kita membahas isinya. Kalau bab 2 kan nanti tentang hakikat zikir. Iya, betul. Kita membahas dulu hakikat napas. Nanti halaman 33 hakikat zikir. Iya. Nah, napas itu adalah wadahnya zikir. Nah, jadi kita siapkan wadahnya. Nah, coba teman-teman ya. Semenit itu bernafas berapa kali? Paling bagus yang menghitung orang. Jadi pas teman-teman santai biasa dihitung napasnya berapa. Nah, bila napas kita lebih dari 16 kali itu berarti napas cepat, Mas. Dan itu membuat orang jadi gampang stres. Jadi orang itu kalau napasnya cepat dia jadi gampang stres. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita ingin melihat orang itu gampang stres apa enggak, lihat napasnya dihitung. Dan waktu ngitung orangnya nggak sadar. Kalau sadar dihitung nafas melambat Mas. Otomatis. Langsung melambat. Otomatis ya. Misalnya langsung. Jadi kalau teman-teman misalnya stres, hanya menyadari nafas itu sudah bagus. Karena hanya menyadari nafas itu
orang akan memperlambat Napas. napas. Dan ketika napas melambat, itu orang jadi tidak stres. Jadi depresi, ketakutan, kecemasan itu bisa dicirikan begitu. Jadi nanti Mas Zahir kalau cari istri jangan yang napasnya cepat. Jadi kalau mau ngelamar dilihat dulu napasnya berapa gitu Mas. Napasnya ibu bapak gitu. Betul. Ya napas bapaknya berapa, ibunya berapa, anaknya berapa. Lah napasnya cepet semua, ini orang stres semua. Ya itu kalau mau milih itu boleh. Boleh, tapi kan harus siap dengan resiko gitu. Bukan berarti nggak boleh, berarti Ya boleh. ya boleh aja, tapi kan siap dengan Ya resiko. bapak enggak apa gitu. Nah itu ya. Kalau siap dengan resiko silahkan. Kalau belum siap, ya itu punya pilihan lain gitu. Jadi silakan nanti dihitung. Jadi kalau kita napasnya 16 kali per menit, berarti kan 1 jam 16 kali 60. Berarti kan kurang lebih 960 kali per jam. Per jam. Berarti kali 20. 24. Nah, 24 kan berarti 22-an ribu kali kan. Iya. Nah, berarti ya banyak. Memang napas kita itu sehari 20 ribuan. Dan sering kali tanpa sadar. Tapi kalau Mas Jawahir napasnya semenit misalnya cuma 10 kali karena napas 33. Napas 33 itu sudah termasuk napas lambat, Mas. 3 detik tarik nafas, 3 detik hembuskan nafas. Berarti satu nafas berapa? 6 detik. Berarti selama 1 menit berarti 10. 10 kali. Nah, 10 kali berarti 1 jam 600. 10 kali 60. Ya? 600 kali berarti cuma 1400 kali. Dan secara teoritis, saya ngomong teoritis ya, ini ngomong teoritis ya, bisa jadikan hook. Tetapi teoritis ya. Secara teoritis orang semakin lambat nafasnya, usianya semakin panjang. Karena orang itu usianya dijatah menurut jumlah napasnya. Bukan jumlah waktunya. Karena ada hembusan terakhir. Nah, ya kan ada istilah menghembuskan nafas terakhir. Tapi itu teori. Kita nggak tahu takdir. Ya takdir karena nggak tahu ya nggak usah dibahas teman-teman. Nggak tahu dibahas teman-teman ngapain ya? Stres malahan. Ya sudah kalau yang kita nggak tahu ya pasrahkan kepada yang maha tahu. Ya sudah pasrahkan kepada Allah. Ini tips ya Mas ya. Tipsnya. Jadi tips nyari jodoh tadi gimana? Ini dia tips cari jodoh. Tips cari jodoh yaitu melihat napas. Ya. Bukan hanya yang mau kamu ajak nikah lah ya. Termasuk orang tuanya, termasuk kakak-kakak atau adik-adik iparnya, kamu cek semua napasnya. Bagi ya. Terus Ustadz bagaimana yang sudah menikah? Yang sudah menikah ya sudah, nggak usah berusaha tukar tambah. Ya nanti dilatih pernapasan. Kalau sudah menikah kan bisa dilatih. Latihan bareng. Nah terus tips yang kedua tadi ya melambatkan nafas. Ya. Jadi melambatkan nafas itu minimal nafasnya 3 detik tarik nafas, 3 detik hembuskan nafas. Berarti semenit cuma 10 kali. Apalagi kalau bisa 5 detik. Kalau yang latihan kemarin kita pakai 44. Kenapa saya pakai 44? Karena di dalam praktek pelatihan yang kita lakukan, ada beberapa orang yang langsung nafas 55 itu agak pusing. Ada mualnya juga. Makanya kemarin yang tutorial yang kemarin, saya menggunakan nafasnya 44. Yaitu tengah-tengah antara 33 dan 55. Karena sebenarnya semakin lambat semakin bagus sebenarnya. Cuma ya itu tadi kalau 33 terlalu kurang dalam, makanya saya pilih 44. Namun seringkali kita mereduksi napas hanya pada definisinya yang paling dasar. Sebuah proses mekanik otomatis yang menjaga kita tetap hidup. Kita kadang-kadang kan melihat nafas itu hanya biar urip, hanya biar hidup. Ya, salah satu tanda kehidupan kan pernapasan memang. Ya. Tapi bukan sekedar itu. Napas itu punya makna yang lebih dalam, makanya kita sebut hakikat napas ya. Jadi kita sering menganggapnya hanya proses mekanik. Nah kalau begitu berarti napasnya Mas Jawahir ya sama dengan, kalau secara mekanik itu napasnya Mas Jawahir sama dengan napasnya sapi. Kalau mau belajar fisiologi ya sama aja. Sapi menghirup oksigen, masuk ke paru-paru, nanti terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida masuk ke darah, lalu masuk ke sel ya sama Mas kalau lihatnya itu. Tetapi kalau di dalam diri manusia, napas bukan hanya sekedar cara hidup, bukan sekedar ciri kehidupan. Napas adalah penghubung vital diri kita dengan psikologis dan tubuh kita. Jadi menghubung antara diri sejati dengan diri-diri kita yang
Ya, saya sering ngomong tentang itu ya. Aku atau diri. Dengan lapisan-lapisan Nah, diri dengan kita, lapisan, dengan ya. aku-aku kita yang lainnya. Nah, dengan aku kita yang lain. Jadi yang menghubungkan antara jasmani, ya jasmani, lalu diri yang D-nya kecil, lalu diri yang D-nya besar. Atau kita bisa mengatakan yang menghubungkan antara tubuh kita, lalu aku hanya kecil yang banyak itu, aku dan aku besar itu napas. Penghubungnya. Makanya napas itu Mas sebenarnya bisa menjadi obat trauma. Jadi orang itu, ini mungkin teman-teman yang punya trauma ya, yang punya trauma, punya fobia. Nah, ini tekniknya. Ini salah satu Tipsnya. tips untuk mengurangi problem-problem fobia, trauma itu dengan napas. Dan paling sederhana melambatkan nafas. Ya itu titik paling sederhana aja. Ya kalau mau rinci, nanti mungkin ada tertentu ya, ada media tertentu untuk kita bahas secara rinci. Tetapi pada prinsipnya napas itu kita lambatkan. Karena begini Mas Jawain. Orang itu kan sering menganggap bahwa trauma itu hanya soal psikologis. Padahal trauma itu nempel di tubuh. Embodied, menubuh. Atau namanya apa? Embodied. Terjadi proses embodied. Jadi sebenarnya trauma itu nempel Mas di tubuh kita. Atau kalau terjadi resonansi somatik. Nah, itu pembahasannya banyak sekali. Kalau teman-teman baca buku-buku tentang trauma, yang buku-buku kontemporer ya, bukan membaca buku psikologi yang konvensional biasa, itu nanti teman-teman akan tahu bahwa sebenarnya trauma itu sebenarnya nempel di tubuh. Atau ada bahasanya trap emotion, emosi yang terjebak. Nah, terjebaknya emosi. Kalau di timur sangat jelas itu. Kalau di kedokteran timur ya, nah, itu sangat jelas. Makanya kayak latihan pernafasan itu mengobati trauma, bisa gitu. Karena nanti dia akan membersihkan dalam tanda petik energi-energi negatif yang muncul karena sebuah peristiwa. Misalnya, ini contoh. Ada seorang ibu, ada seorang anak ya, waktu ini anak kecil ya, suatu ketika dibentak oleh ayahnya, bahkan dipukul. Waktu dia dipukul oleh bapak, mungkin yang sakit ini. Dan kita menduga kalau misalnya nyun sewu ya ini, semoga tidak terjadi, misalnya dipukul sampai berdarah. Darahnya hilang, tetapi memori dipukul nggak hilang. Memorinya dipukul loh ya. Jadi ada, kalau kita belajar ilmu psikosomatis ya, penyebab problem psikosomatis itu salah satunya memori sakit Mas. Memorinya malah. Memori sakit. Jadi ya itu memori yang menubuh ya, Pak. Menubuh, memori yang embodied tadi yang menubuh. Dan itu saya dulu mengalaminya. Saya sudah sering cerita di Ngobati itu sama Kak Ami itu, saya sering cerita. Nah, jadi ketika misalnya seorang dipukul bapaknya di sini, lalu lukanya hilang. Luka secara fisik hilang, tetapi memorinya tidak hilang. Itu direkam di sini. Direkam. Nah, suatu ketika dia sudah dewasa lalu menikah. Ada trauma di sini ini. Ada trauma di sini. Nanti dia akan memiliki perilaku-perilaku yang aneh. Ketika disentuh suami bibinya langsung menjauh. Langsung kaget. Dia bisa langsung kaget. Dikira suaminya mau mukul, padahal mau ngelus. Makanya cirinya orang trauma itu dia tidak nyaman dengan trauma fisik lah ya. Trauma fisik. Itu orang nggak nyaman disentuh Mas. Jadi kalau kita melihat orang atau istri atau siapa, kalau disentuh nggak nyaman. Padahal orang itu harusnya senang disentuh. Harusnya lah ya. Tapi kok istri disentuh nggak senang, ini nggak senang. Itu jangan terus dikira dia benci saya. Loh, sampean keliru nanti. Itu bisa karena trauma, Mas. Coba deh, deep talk. Ya, nah itu nanti caranya ya kita bersihkan trauma yang di sini itu. Dengan cara apa melepaskannya itu? Nah, dengan salah satu cara paling sederhana adalah dengan melambatkan nafas. Nah, melambatkan nafas yang ya teman-teman kalau latihan semua tutorial yang ada di Tasawuf Indonesia kan nafasnya lambat. Sebenarnya udah lengkap sih. Ya atau misalnya kalau pas besok kita pas pelatihan kepekaan energi zikir ya. Kita ada pelatihan 21 hari kan kepekaan energi zikir itu kita latihan salah satunya nafas lambat. Melatih nafas lambat untuk problem-problem psikologis. Nah, jadi kejadian-kejadian atau perilaku aneh yang dialami oleh seseorang itu jangan langsung dinilai secara normal. Orang normatif, kan seringnya cerita normatif, Mas. Misalnya contoh ya. Ini saya mau cerita nih. Ada istri ketika diajak berhubungan suami istri oleh suaminya. Itu saya pernah menangani problem kayak gitu.
dia nggak mau, takut. Padahal waktu awal pernikahan ya seneng, podo seneng itu. Maksudnya mereka saling mencintai gitu. Tapi ketika sudah mulai di kamar, ternyata istrinya takut. Lalu suaminya menghadapinya dengan dalil, dengan norma. Norma plus emosional. Nah, norma plus mungkin juga. emosional. Seorang istri jika tidak mau diajak suaminya, menghadapinya dengan norma nanti nambah trauma, Mas. Oh, Jadi sebenarnya banyak hal yang harusnya kita tidak membahasnya secara norma. Maksudnya secara norma. secara normal langsung menghakimi saat Iya, itu ya, Bang. menghakimi padahal itu problem. Itu penyakit. Penyakit nggak bisa dihadapi dengan norma. Dia itu trauma gitu. Misalnya ya banyak anak itu mengalami pembulian secara seksual, Mas. Pembulian ya secara apa itu tadi oleh orang-orang terdekat waktu kecil. Itu membuat dia bisa trauma dan nanti mengganggu perilakunya. Nah, kadang-kadang kita menghadapinya langsung dengan norma. Salah, bener, istri nggak taat, oh langsung gitu. dilaknat malaikat. Nah, itu nanti nambah problem. Jadi nasihat atau saya sebut sebagai hukum halal haram itu kalau kita mempraktekannya dalam situasi yang tidak tepat itu bisa nambah masalah. Tidak. Artinya itu kan harus dipahami. Seorang istri misalnya tidak mau bersama suaminya, tidak mau berhubungan dengan suaminya, itu bisa jadi memang nggak mau. Bisa jadi. Aduh. Nah, itu bisa dihadapi dengan norma. Dengan norma bener salah tadi. Tapi bisa jadi karena trauma. Bisa jadi karena trauma dan traumanya ternyata muncul emosi itu saat menikah. Dulu dia traumanya nggak tahu kalau dia trauma itu kan belum pernah. Terpendam mungkin. Terpendam. Nah, ketika di kamar sama suaminya malam pertama dia kaget. Meledak. Tiba-tiba kok emosi trauma itu muncul gitu. Terus nggak mau. Saya itu 2-3 kali pernah menangani problem semacam itu, Mas. Dan wah dinasihati oleh kiai. Ya walaupun dinasihati namanya trauma. Orang trauma itu tidak bisa berpikir logis. Untuk konteks itu loh ya. Yeah. Di luar dia logis. Tapi untuk konteks itu dia nggak bisa logis. Cuma ditakut-takuti halal haram. Makin stres dia. Makin tertekan, makin stres. bersalah. Makanya saya kalau ditanya obatnya apa Ustaz? Obatnya zikir. Tapi zikir nafas gitu. Karena nanti dengan nafas, Mas, oksigen itu akan menyentuh atau gini, kalau saya nyebut ya, energi ruhaniyah itu nanti akan menyentuh setiap sel ketika orang bernafas, ketika orang melakukan zikir nafas. Artinya nafasnya itu punya makna zikir gitu. Itu nanti akan mempengaruhi sel-sel tubuhnya. Dan itu nanti sangat membantu terproses imbudiyat tadi itu. Apa imbudiyat itu kalau menubuhnya sesuatu peristiwa. Nah, dulu saya pernah, dulu saya baru tahu kalau saya itu ternyata ada trauma rasa sakit itu. Ya kemarin saya sudah pernah cerita sih. Nanti kalau cerita ini nanti nggak selesai. Ya sudah ya. Jadi napas itu saya ingin mengatakan sebenarnya bahwa bernapas bahkan belum zikir nafas loh. Teman-teman dengan napas melambat itu teman-teman nanti punya potensi untuk memperbaiki suasana psikologis. Bahkan siapa tahu bisa mengobati trauma. Siapa tahu bisa mengobati fobia. Lah trauma itu taunya. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau trauma loh, Mas. Taunya trauma itu ketika ada peristiwa. Ya ketika muncul itu. Ya, jadi ada stimulus. Ada stimulusnya. Jadi kenapa ya saya kalau ketemu dia kok saya itu ketakutan ya. Padahal orangnya baik, secara logika dia. Tapi ketika ketemu dia tuh tiba-tiba marah, menggebu-gebu. Ya ini takut ini, misalnya takut. Ya atau marah, bisa juga marah. Ya, jadi kok tiba-tiba terjadi proses perubahan fisiologis tubuh itu. Denyut jantung, keringat dingin keluar dan mungkin ada ada tremor gitu tiba-tiba gitu. Nah, itu terjadi karena proses trauma dan itu bisa dibantu dengan pernafasan. Apalagi kalau wadai napas ini lalu diiseni zikir, itu lebih luar biasa lagi. Wong napasnya sendiri aja sudah bagus. Ya, teman-teman kalau coba lihat channel-channel tentang pernafasan, itu bagus itu untuk diikutin ya. Itu sangat baik itu. Walaupun nggak zikir, nggak masalah. Sudah bermanfaat itu. Apalagi kayak Mas Jawahir tambah zikir, Mas ya. Nah, itu bagus ya. Bikin cerdas gitu. Ya, nah,
Untuk benar-benar memahami kekuatan dan maknanya, kita perlu menyelam jauh melampaui pandangan superficial tersebut. Jadi nanti kita akan melampaui makna-makna superficial atau napas yang hanya dimaknai fisiologis. Fisiologis, mekanika tadi. Hanya mekanika tadi. Padahal napas bukan hanya mekanika. Mekanika itu kan mesin. Iya. Napas itu bukan hanya mekanika, tapi chi. Makanya pneumo itu ilmu pneumonologi itu ilmu paru, Mas. Pneumo itu makna dasarnya dulu itu napas. Energi benar-benar, energi. Jadi napas itu sebenarnya ngatur energi. Sehingga nanti napas-napas kita, kalau Mas Jawair itu bernapas dengan baik, itu mempengaruhi chi atau mempengaruhi prana atau mempengaruhi nyawa. Ya, misalnya mempengaruhi nyawa paru, mempengaruhi nyawa jantung, mempengaruhi nyawa selaput jantung, mempengaruhi nyawa lambung dan seterusnya. Itu napas sangat berpotensi seperti itu ya. Napas sejatinya bukanlah sekedar proses fisiologis belaka. Napas adalah jembatan vital yang menghubungkan. Nah ini nanti ya, kita akan bahas ini nanti di hakikat nafas. Ini saya kasih tebal ya. Tidak tebal. Napas adalah jembatan vital yang menghubungkan dimensi fisik, psikologis, dan spiritual atau rohani kita. Jadi dia penghubung jembatan barzah. Barzah antara tubuh, pikiran dan perasaan, dan ruh. Memahami napas dalam ketiga lapisannya ini adalah kunci untuk membuka potensi diri yang luar biasa dan mencapai kedamaian hidup yang sejati. Jadi kalau ilmu kedokteran membahas nafas hanya dalam aspek kesehatan, yaitu ilmu kedokteran ya. Kalau ilmu psikologi sudah banyak juga. Ilmu psikologi saya kira ada beberapa bidang ilmu yang membahas tentang hubungan nafas dengan psikologi. Lalu ada ilmu ruhani, ya banyak. Saya kira sangat banyak dan mungkin hampir semua paradigma ruhaniyah itu menggunakan nafas. Misalnya kalau di tasawuf itu jelas. Kalau di tasawuf itu ada dawuh di dalam Risalatul Qusariyah, afdholul ibadati adul anfas ma'allah. Bahkan kata nafas itu kalau di dalam Al-Qur'an dia hurufnya sama dengan kata nafas. Maka nafas dengan nafas itu hubungannya erat banget. Karena hurufnya sama, nun faksin. Hubungannya erat. Nanti akan dibahas nih. Makanya harus ada namanya, kalau di dalam Sirul Asrar ada zikrul lisan, lalu ada zikrul nafasi, ada lalu zikrul kolbi. Karena zikrul nafasi itu nanti penghubung lisan dengan kolbu. Baru nanti bisa masuk ke zikrul ruhi. Nah, nanti bisa masuk ke zikrul sirri, baru bisa masuk ke zikrul khaufi, baru bisa masuk ke zikrul akwal khaufi. Dan itu jembatannya nafas. Jembatannya. Nah, makanya latihan pernafasan ya, atau sederhananya latihan nafas melambatkan nafas itu sangat baik di dalam proses perjalanan spiritual. Tidak harus Mas Wong, ini kan cuma cara atau metode. Metode itu tidak usah dihukumi benar salah. Metode itu hukumnya efektif apa enggak gitu. Nah, kalau kita melatih pernafasan, maka perkembangan spiritualitas kita akan lebih mudah secara teoritis. Nah, teman-teman nanti silahkan pakai. Nah, kalau bermanfaat ya sudah, berarti bagus. Kalau nggak bermanfaat ya sudah, nggak apa-apa. Itu nggak ada hukum halal haramnya. Itu hukum pilihan aja. Kayak Mas Jawair, mau sholat mau pakai sajadah apa enggak ya? Ya nggak ada hukum halal haramnya pakai sajadahnya loh ya. Nah, kecuali ada konteks. Mas Jawair bawa sajadah, lalu tempatnya kotor. Kalau nggak pakai sajadah nggak suci. Jadi yang wajib itu kan sucinya tempat pakaian. Sajadahnya nggak wajib. Mas Jawair boleh pakai sajadah atau enggak, itu pilihan aja. Pilihan. Atau kayak zikir pakai tasbih. Pakai tasbih yang biji itu, yang ini tuh. Itu pilihan. Atau pakai yang counter itu. Iya, itu pilihan. No, sekarang ada orang zikir pakai jam apa, Mas? Nah, yang pencetan itu counter. Yang dipencet-pencet gini, counting. Ya boleh juga counting ya. Iya. Ya boleh, wong itu cuma alat aja. Oh, kalau pakai itu lebih enak daripada pakai gini kan. Nah, saya kan sejak kecil pakai gini. Ya, kalau zikir ya lebih enak pakai gerakan tangan, itu hanya metode aja. Jadi gini, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang saya akan
karena ini proses fisiologis ya. Nanti saya akan menjelaskan ke teman-teman melalui PowerPoint nanti ya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ya, lebih mendetail. Ya, cuma saya sekarang mau kuliah kedokteran sama Mas Jawahir sebentar. Oh ya. Kuliah kedokteran ya Mas Jawahir ya. Kita mau biar nanti teman-teman punya gambaran. Bernafas itu secara fisiologis gimana sih bernafas ya? Bernafas itu melibatkan 2 gas. Ya, yaitu O2, oksigen dan CO2. Ya sebenarnya ada apa? Gas yang lain mungkin. Iya, ada molekul lain yang juga berperan, misalnya NO, nitrit oksid namanya. Misalnya Mas Jawahir itu kalau nafasnya hidung-hidung ya, tarik nafas hidung, hembuskan hidung, itu akan meningkatkan nitrit oksid. Nitrit oksid itu membuat pembuluh darah lentur. Jadi orang-orang yang lentur kayak karet gitu, Pak? Iya kan, kalau lentur darahnya lewat enak. Oh. Kalau kaku ya coba sampean. Kalau sebuah selang itu lentur, enak kita. Mau kasih banyak ya oke, sedikit ya oke kan. Tapi kalau dia kaku, adalah butuh banyak kan nggak jalan Mas. Iya. Nanti melebar kemana-mana kan jadi menegang nanti. Pecah. Nah betul. Nah makanya yang kalau kita ingin pembuluh darah kita lebih lentur itu salah satu ikhtiarnya nafasnya hidung-hidung. Makanya banyak yang nanya di komentar kan pertanyaan itu diulang-ulang terus ya. Diulang-ulang terus. Ya, jadi tolong teman-teman lihat YouTube kita itu kan banyak ya channelnya. Silahkan dicari karena sebenarnya lebih baik jawabannya sudah pernah kita sampaikan. Cuma seringnya diulang-ulang karena kan hanya melihat di satu video saja. Satu video. Nah, video lain nggak dilihat. Nah, jadi hampir kita ya, zikir nafas di kita itu menggunakan hidung-hidung, Mas. Tarik nafas itu alasannya bukan alasan syariat, alasan ilmiah. Jadi kalau teman-teman nanya dalilnya mana, syariatnya mana, ya nggak ada. Dalilnya ilmiah. Nafas hidung-hidung akan meningkatkan nitrit oksid. Ya. Nitrit oksid itu akan membuat pembuluh darah jadi lentur. Lalu nafasnya perut. Nah, saya nanti ya. Sehingga ada 2 ya. Kita waktu menghirup napas, maka yang masuk secara dominan namanya O2. Atau oksigen. Oksigen masuk ke hidung. Yang nanti kita latih dalam zikir nafas jasadiyah. Kita sadari ketika masuk ke hidung. Disadari. Ya, zikir nafas apa? Jasadiyah. Lalu setelah masuk ke hidung, dia masuk ke sinus. Dihangatkan nanti di sinus. Maka kalau orang problem sinusitis misalnya, proses penghangatan, penyesuaian suhu dari oksigen tidak terjadi. Nanti kalau terlalu lama paru-parunya kasihan. Katisan. Iya bisa katisan, bisa kepanasan, kan tergantung yang masuk. Oh. Nggak disesuaikan gitu. Bisa overheat, bisa katisan. Nah, gitu ya sama. Nah, nanti lalu dari hidung lalu masuk ke tenggorokan, bukan kerongkongan. Iya, kerongkongan untuk jalur makanan ya. Kalau kerongkongan jalur makanan, kalau tenggorokan jalur pernafasan. Jalur pernafasan itu di depan, di sini nih lah. Ya. Ini depan. Kalau kerongkongan itu di belakangnya. Kalau kerongkongan bahasa medisnya esofagus. Kalau ini laring namanya. Laring. Ya udah pokoknya nama. Ini yang penting teman-teman memahami alurnya. Iya. Lalu setelah dari sini dia masuk ke trakea. Trakea itu bagian bawah lah. Lalu masuk ke bronkus. Bronkus itu nyabang gitu Mas. Cabang-cabangnya. Jadi nyabang kanan kiri. Makanya ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Udara masuk. Dari bronkus masuk ke bronkiolus. Lebih kecil-kecil lagi gitu. Jadi selangnya lebih kecil lagi. Dari bronkiolus masuk lebih kecil lagi sampai akhirnya di ujung cuma satu sel. Namanya alveoli. Alveolus. Nah, alveoli jumlahnya triliunan. Jumlahnya itu. Jangan dibayangkan jumlahnya kayak cuma 3, 10. Enggak, triliunan. Alveoli itu. Di sini banyak banget ya. Nah, iya. Jadi dari oksigen yang dari luar tadi akhirnya sampai di ujung paru-paru yang namanya alveolus. Nah, di alveolus inilah nanti dia keluar, Mas. Difusi, dia keluar gitu. Ke darah gitu, Pak? Gimana? Iya, diserap darah. Jadi ini alveoli, terus ada arteriol. Arteriol itu pembuluh darah paling kecil, anggap aja gitu, paling kecil. Gampangnya gitulah. Oksigen lalu masuk ke darah. Karbon dioksida masuk ke alveoli. Jadi kan tadi oksigen masuk ke alveoli, dari alveoli oksigen masuk ke darah,
yang dari darah karbon dioksida keluar masuk ke alveoli, dari alveoli terus keluar kan. Nah, oksigen nanti dibawa oleh darah. Baru dibawa oleh darah masuk ke paru, ke jantung, Mas. Ke jantung dulu. Ke jantung dulu, belum ke seluruh tubuh. Ya. Jadi itu arteri pulmonalis namanya. Ya, jadi namanya vena pulmonalis. Vena pulmonalis ya. Jadi masuk ke vena pulmonalis, masuk ke jantung. Dari jantung ini tadi, darah yang mengandung banyak oksigen nanti diedarkan oleh ke seluruh tubuh kita, ke dalam setiap sel. Jadi oksigen yang berasal dari udara tadi yang kita hirup, dia akan nyampe ke dalam setiap sel tubuh kita. Itu perjalanannya seperti itu. Dikasih gas untuk memasak di tubuh kita. Ngapain oksigen ke sana? Oksigen itu kayak gas LPG. Fungsinya menjadi energi sumber energi untuk terjadi metabolisme. Kalau nggak ada oksigen orang lemes, nggak ada gas LPG-nya, nggak ada yang masak, Mas. Saya cerita kayak gini tuh harapan saya agar nanti teman-teman ketika terutama pas bikin nafas kolbiah ya, Mas. Pas bikin nafas jasadiah ya. Awal nih. Ya pas menyadari. Jadi bikin nafas jasadiah kan ada 3. Menyadari keluar masuk, menyadari aliran dan menyadari jeda. Itu biar di dalam proses itu kita menghadirkan rasa syukur. Betapa luar biasanya kita ini cuma gini ya. Kan cuma gitu kan kita ini. Itu aja nggak sadar. Bahkan dalam situasi tidak sadar aja kita bergerak. Dan ternyata prosesnya serumit itu. Serumit itu tapi secepat itu juga. Secepat itu, sepenting itu. Lalu pertanyaannya adalah, tidakkah nafas ini layak kita syukuri? Nah, pertanyaannya lalu ujungnya gitu. Ya karena saya ini memahami patologi, anatomi, fisiologi, patologi pernafasan ya. Sehingga saya itu merasakan betapa indahnya pernafasan itu lebih terasa, Mas. Ya. Makanya coba teman-teman kalau pas sempet itu, wah saya kok nggak bisa mensyukuri nafas ya. Cari YouTube pernafasan, lihat proses bernafas itu, betapa rumitnya. Kalau masih enak silakan ke IGD yang pasang. Ya karena itu di IGD lihat orang nafas saja susah. Gitu. Sehingga kita nanti waktu zikir nafas jasadiah terutama ya, kita bisa menyadari betul. Begini pertanyaan sekaligus penutup ya Mas Jaya. Tidakkah layak disyukuri nafas ini? Ya, saya kira gitu Mas Jair. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan ya di pertanyaan terakhir tadi. Jika kalian masih bingung terhadap apa yang Abah sampaikan, apalagi tentang teori-teori kedokteran tadi, silahkan komentar di kolom komentar. Bagi yang bingung bagaimana cara membeli bukunya, silahkan komentar di kolom komentar, akan dibantu oleh admin. Atau masih bingung lagi, ya, tonton saja dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.